Ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja dirimu yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Cuma pada saat aku melihat listnya kayak, ini baru pasti gue emang. Iya sama gua. Malam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta, dilanda asmara, manis penuh pesona, gunali dunia. Jadi ini sebenarnya kok pengen challenge diri aku, pengen ikut Master Chef deh kayaknya. Emang bisa masak? Sih, jelasin. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Iya, hai sobat mantap, salam jumpa kembali dengan saya, tentunya masih di podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang laki-laki tampan, single, Single. ngakunya single. Ya, dan masih di idol. Nah, karena bertepatan dengan idol saat ini, kita datangkan ini seorang juara idol. Iya. Siapakah dia? Siapa? Salah ya, salah program. Iya, betul-betul dia juga punya. Oke, tapi jangan lupa saya Mas Rere dan Aku juga Isan Tarure. Gakuku. Au. Bangga banget. Aduh, kalau Isan apa kabar? Alhamdulillah Kang. Nih ya, kalau dengar suara kamu tuh, Iya. Liling kali ya. Nih ya, ke sepanjang perjalanan saya tadi saya tinggal di Depok, kantor di sini. Agak jauh ya. Jauh banget. Nah, kan dalam sepanjang waktu saya perjalanan sepanjang waktu saya dengerin suara kamu tuh. Ya, Wah, ini terima kasih. oh enak banget. Ya, Gitu. terima kasih Kang. Heeh. Terima kasih Fix Mantap. Saking enaknya gitu ya. Pengen lagi dan lagi. Dimana kalau setiap hari ada di rumah aja. Ngomong-ngomong, kita pengen jawab, kita kangen sama Isan, walaupun Isan sering banget muncul di sana sini. Alhamdulillah. Tapi di sini baru pertama ya. Betul. Kita pengen bercerita, kita pengen dengar cerita dari Ihsan. Perjalanannya dari awal. Aduh, kalau dari awal kayaknya udah 19 tahun berlalu ya. 19 ya? Iya, dari 2006. Kan aku ikut idol itu 2006. Itu idol ke Season 3. season 3. Jadi sebelumnya Joy, terus season keduanya Like Monede, season 3. Tua ya? Enggak sih, cuma banyak pengalaman. Kalau Kamu umur berapa? waktu itu aku 16 tahun. Oh, 16 Iya. tahun. Jadi waktu itu 16 tahun, sekarang berarti ya udah tambahin aja lah ya, hampir 36. Belum tua banget. Belum. Iya. Masih muda, lucu dan berbahaya. Ayo. Aduh, yang berbahaya. Challenging gitu. Terus awal mulanya gimana? Usia Oke. 16 tahun. Iya, jadi Jadi dulu masih SMP ya? masih SMA. Aku sebenarnya bukan SMA, aku SMK. SMK. Karena aku dulu ngambilnya SMK perhotelan Oke. di SMK Seni Putra 2 Medan. Oke. Saat itu, dan aku saat itu ya memang masih 16 tahun. Jadi sebenarnya dulu sebelum aku ikut idol, aku sempat ikut Kaneki, aku sempat ikut AVI gitu. Oh, gitu? Jadi tapi waktu di AVI aku nggak lolos. KDI? Di KDI aku nggak lolos. Oh. Jadi waktu di Indonesian Idol, sejujurnya aku audisi hari pertama gagal, aku audisi lagi hari kedua, audisi hari kedua gagal, aku audisi lagi hari ketiga, baru hari ketiga lolos. Bisa ya? Agak kekeh. Mungkin di hari ketiga itu kamu audisi sambil nyogok kali ya? Nggak sambil nyokok sih, sambil kalau misalkan jurinya nggak ngelawasin aku, awas loh ya. Jangan dikit. Sampai akhirnya perjuanganmu dari 1, 2, akhirnya 3 lolos itu. Kira-kira apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu tuh bakal lolos sehingga kamu mau pulang dan pulang?
Ya nggak tahu ya, aku percaya yang namanya orang berusaha itu pasti kan ada hasil kan. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah yang penting aku usaha dulu. Jadi sebenarnya motivasi aku sebenarnya awal tuh bukan pengen lolos. Jadi yang pertama itu adalah pada saat aku selesai audisi hari pertama keluar nuker nomor peserta itu dapat goodie bag. Oh, Ya kan goodie bag dari brand-brand sponsor yang datang. Oke, iya. Jadi ada pasang gigi lah, ada minuman gitu. Lumayan lah ya dari modal. Lumayan, maksudnya lumayan buat aku jual di warung. Ibuku punya warung nih kan, jadi kayak lumayan uang jajan gitu kan. Tapi akhirnya ya udah. Pendaftaran ada bayar nggak sih? Enggak. Tapi dapat goodie bag. Tapi dapat goodie bag. Lumayan. Dapat Ya. sponsor makanya. Jadi ya saat itu jadi motivasinya audisi lagi hari kedua biar dapat goodie bag lagi. Gitu. Oh. Ya udah bener audisi hari kedua. Beneran ini beneran. Aku nggak bohong. Jadi Oke. memang saat itu pengen dapat produk-produk karena nggak tahu ya. Kali ini kan dapat gratisan. Lumayan. Apalagi anak 19 tahun. Iya. Tapi lu bolos sekolah dong. Saat itu sih enggak sih sebenarnya karena kan memang aku tuh seringnya tuh kayak karena sekolah tuh agak lumayan mendukung. Jadi kalau kita berkreativitas tuh didukung gitu. Jadi kayak aku tuh memang sering terus kayak nyanyi. Oh, memang sudah sering keyboard. Jadi memang sekolah udah tahu aku biasa nyanyi, aku biasa lomba-lomba. Oh, oke. Oh, sampai di hari ketiga. Sampai akhirnya aku di hari ketiga ikut lagi audisi dan alhamdulillah lolos dalam. Apa yang membuat kamu lolos waktu itu? Di hari pertama pasti kamu akan koreksi ya kan? Wah, gue ini nih, gue nggak lolos nih, gue tertulis sebabnya ini. Tahu nggak waktu itu? Kalau dibilang tahu banget ya enggak juga ya kak, karena saat itu kan aku masih kecil juga, masih belum memilah-milah. Ibaratnya aku dulu lomba nyanyi juga nyanyi tulus aja gitu, apa adanya Oh, aja. oke. Gitu kan. Jadi kayak pada saat di audisi hari ketiga itu yang aku rasa ya itu kayak satu miracle saya bilang. Satu miracle kan, satu keajaiban. Kenapa aku bilang gitu? Karena ada satu lagu yang aku nggak pikir dan aku nggak siapin buat audisi. Even liriknya aja aku nggak tahu nih aku hafal atau enggak gitu. Cuman karena kebiasaan dengar almarhum bapak nyanyiin lagu itu sambil gitaran. Oh, bapakmu nyanyi? Bapak tuh suka nyanyi gitu. Jadi kayak ya memang mungkin turun lah dari bapak ini nyanyinya. Nah jadi pada saat bapak nyanyi lagu itu akhirnya aku kepikiran pada saat audisi. Jadi audisi itu aku lagu pertama tuh lagu Glenn Fredly Januari. Kasihku santai di sini terus nyanyi lagu ada band. Walau badai menghadang, ya kan. Terus habis itu yang membuat aku lolos itu adalah lagu yang nggak dipikir-pikir, lagu yang nggak aku siapin karena juri nanya, nyiapin lagu lain lagi nggak? Mikir dulu kan, karena kayak oh bento aku bilang gitu, Oke. karena bapak suka nyanyi lagu bento. Ya udah ternyata lagu bento lah yang membuat aku lolos. Oh, luar biasa. Tiba-tiba aja di otak kamu. Tiba-tiba itu definisi aku bilang adalah keajaiban, miracle. Itu Jadi kayak siapa? satu petunjuk. Itu audisi di mana? Audisi di Medan. Oh, di Medan. Karena memang kan aku asli Medan. Oh. Jadi semuanya audisi di Medan, prosesnya semuanya di Medan sampai akhirnya lolos 19 orang yang diberangkatkan ke Untuk Jakarta ada di Medan. langsung Luar biasa. acting karena kan acting ke bawah. Itu ya. Kalau boleh tahu di Medan itu sainganmu berapa orang? Yang aku ingat saat itu aku lolos 19 orang dari 2.000 atau 3.000 orang. 3.000 orang. Audisi. Per audisi atau totalnya? Aku nggak tahu sih totally atau bagaimana. Yang aku lihat kemarin selentingannya seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu kemarin kan ceritanya ngantrinya dari subuh, dapat audisinya jam 1. Nah itu kamu benar juga kayak gitu? Yes. Oh iya? Jadi yang aku alamin itu hari pertama, hari kedua itu kan kayak cepet. Aku kan ngantri pagi, sore, punya audisi dan segala macam. Sedangkan yang hari ketiga karena lolos itu stepnya banyak. Jadi kayak ada 3 step gitu kan. Oke. Jadi kayak dari juri lokal terus akhirnya ketemu lain dalam saat itu dan segala macamnya itu ada. Terus habis itu aku datang dari pagi tuh hari ketiga datang dari pagi teraudisi terus lolos step 1, step 2 sampai ketemu juri Indra Semangat Indonesia itu aku di jam 1 pagi. Jam 1 Jam 1 Itu pagi. udah di Jakarta ya? Di Medan. Oh masih di Medan? Masih di Medan. Oh jadi step yang kamu lewati itu ada tingkatan-tingkatannya gitu? Ada. Jadi sebelum kita ketemu juri Utama. juri utama
kita melalui beberapa Medan proses seleksi. orang Medan. I see. Dan akhirnya kamu bisa melewati itu sehingga kamu lolos ke Jakarta. Betul. Nah, pengalaman apa yang paling menarik di saat kamu sudah di Jakarta ini? Aduh. Kamu kan ketemu nih dari seluruh Indonesia ya? Iya, Betul ya? Ada sekitar 180 atau 200 orang gitu Pak. Dari semua Indonesia, dari seluruh Indonesia yang sudah terseleksi. Jadi kalau ditanya pengalaman apa, yang pasti Yang paling berkesan? yang paling berkesan adalah aku dikatakan anak kampung dari aja. Karena kalau waktu itu kamu kayak dari kampung ya, nggak seperti sekarang ya. Boleh dong fotonya nanti share ya, anak kampung. Jadi di cat itu di apa karantina itu kamu di belakang kampung. Iya, karena memang agak berisik ya. Karena kamu masih muda, terus kayak rame. dan maksudnya masih seru-serunya. Jadi kayak pengen melatih terus, pengen belajar terus. Oh. Dia suara dia bagus banget, suara dia bagus banget. Kok gue nggak bisa coba ya? Jadi kayak berisik-berisik sendiri. Oh gitu. Jadi mungkin adalah tercetuk dari anak-anak kota yang sudah biasa ikut festival, kompetisi, melihat aku nih anak-anak kampung yang satu ini tiba-tiba muncul kan ya pasti ada lah. Oh gitu. Oh ini ambisi banget nih anak ini gitu ya, salah satunya ya. Ya tahu juga ya. Dasar kampung gitu kali ya. Nah, di idol yang sekarang kamu ngikutin yang sesi sekarang? Lumayan sih, ngikutin banget. Sekarang ke sesi berapa? 13 ya? Season 13. Sesi 13. Nah, menurut kamu dari peserta-peserta sekarang itu bedanya apa dengan peserta yang dulu? Kalau ditanya bedanya apa ya, setiap season tuh pasti punya keunikan masing-masing. Buat aku jadi kayak angkatan pertama dengan semua skill dan segala macamnya. Di angkatan aku tuh kayak lebih variatif, karakternya dan segala macam. Bukan hanya karakter, umur juga variatif di angkatan aku. Nah kalau di sekarang di season 13 menurut aku ya memang sesuai gitu sama tren saat ini, tren musik saat ini kan memang ya, mengarahnya ke genre-genre yang kayak suara-suara timbre vokal kayak mereka. Breaking gitu ya, gitu ya. Tekniknya yang kayak gitu-gitu. Kamu jagoin siapa? Kan sekarang udah 5 besar ya? Sekarang udah paling 5 besar ya? 4 besar? 4. Dengan 4, kamu jagoin yang mana? Aduh, sebenarnya kalau karakter unik. Semuanya unik ya? Sekarang sisanya semuanya unik gitu karena sebelumnya kayak ada yang mirip-mirip lah apa segala macam. Tapi kalau ditanya yang belum ada kayaknya dari juara tuh ya tipikal kayak satu. Ya, tapi kalau yang kemungkinan juara bisa jadi Vanessa, bisa jadi Sabrina. Oh, itu diserahkan lagi ke publik ya? Ke publik, ke Indonesia, semua masyarakat Indonesia. Nah, kalau waktu dulu kamu, apa yang membuat kamu jadi juara? Karena ada yang bilang, kenapa nggak Dirli, kenapa Iksan, gitu. Aku banyak banget dengan selentingan seperti itu. Iya, jadi sampai akhirnya ya. Kenapa sih Iksan? Iksan model jual kisah sedih lah, inilah itu segala macam. Ya buat aku balik lagi ya, aku kan juga nggak tahu ya, ini kan kayak aku berusaha aja semaksimal. Masyarakat yang memilih. Masyarakat yang memilih. Dan kalau ditanya apa yang aku kasih, ya aku ngasih apa adanya. Aku ngasih diri aku apa adanya. Gitu jadi kayak nggak ada yang kita tertutupin. Kayak ya aku cerita tentang kisah hidup aku yang itu ternyata diangkat sama ya Station TV-nya. Terus aku bernyanyi tulus ya. Aku tahu lagu seperti itu ya aku berusaha nyanyikan dengan caraku dengan apa yang ingin aku sampaikan dalam lagu itu. Semaksimal mungkin. Tapi kalau ditanya aku maksimal nggak sih dulu? Kalau aku nonton sekarang ya aku beli juga itu sebenarnya. Nah waktu itu. Iya makanya aku bilang karena aku memang basicnya itu masih mentah banget. Waktu itu ya. Waktu itu jadi kayak belum tahu skill, belum tahu bernyanyi yang baik seperti apa. Jadi ya mungkin itu juga kali yang dilihat sama masyarakat Indonesia saat itu. Jadi kayak ini orang sebenarnya masih bisa diasah, bisa jadi sesuatu gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah selain mungkin ada benarnya juga kalau dibilang orang-orang kayak mungkin dari kisahku juga ada yang menyentuh orang akhirnya orang buat simpati. Tapi ya balik lagi aku suka percaya namanya jalan rezeki ya. Sesedih apa sih kisahmu waktu itu? Waduh. Boleh dong diingatkan sedikit. Kan anak-anak sekarang belum tahu kan? Iya. Karena waktu itu berapa? 15 tahun yang
lalu. Enggak, 19 tahun 19 tahun yang lalu sekali. Dari sekarang ya. Boleh, sedikit aja. Oke. Sedikit aja. Kalau ditanya kisahnya apa, ya pasti aku dulu sekolah dengan aku bertani gitu. Jadi Kok kamu petani? Kamu anak seorang petani? bukan. Jadi bapakku tuh tukang beca. Oke. Ya selalu lah. Kadang dia tukang beca, kadang tukang pijit gitu. Jadi aku berkebun, itu pun pakai lahan yang memang diizinkan sama orang. Itulah. Jadi dia kayak, ya udah aku berkebun itu adalah modal aku buat aku sekolah. Karena aku sekolah masuk SMK, itu keinginan aku. Jadi aku bilang, ya biar aku selesai SMK, aku bisa kerja dulu. Ya biar baru kuliah. Aku bilang sama orang tua aku gitu. Jadi kayak, ya udah. Tapi orang tua bilang, tapi kalau kamu masuk sekolah SMK ini, kita nggak punya dana untuk kamu masuk di sekolah itu. Aku bilang, nggak masalah, aku akan usahakan, aku bisa tetap sekolah di situ dengan aku mengupayakan dananya juga. Akhirnya kamu bekerja sambil Akhirnya, kalau orang kan bekerja sambil kuliah, Yes. kalau kamu bekerja sambil sekolah. Oh, menyentuh sekali ya. Iya. Apa itu emang trik kamu untuk mencuri perhatian? Oh enggak, itu emang tulus kamu. Iya memang tulus, memang apa adanya. Pernah nggak kamu belajar vokal sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah, Nggak pernah. Dan kamu ikut festival sebelum Idol? nggak pernah ikut belajar. Jadi otodidak? Otodidak. Jadi Oh, memang benar gift yang dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan ternyata di situ kamu juara. Alhamdulillah. Berarti orang memilih kamu karena talenta kamu atau karena kasihan sama kamu? Menurut kamu? Balik lagi, mungkin dulu karena kasihan, tapi sekarang kan alhamdulillah aku bisa buktiin kan. Nah, ternyata terbukti bisa bertahan sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong bisa bertahan sampai sekarang. Banyak orang yang bilang, anak idol mah populernya di saat itu aja, habis itu hilang. Itu kenapa sih? Kalau dia bilang kayak begitu, mungkin balik lagi ke Kualitas orangnya ya? satu dia kualitas orangnya itu kan double package ya kan. Jadi kayak lo bisa maintain vokal lo nggak satu ya kan, terus kayak attitude tetap harus dijaga gitu, sama siapapun dia tetap harus respect siapapun orangnya gitu. Jadi kayak mau lo setinggi apapun dia tetap harus lihat siapa di sekeliling lo yang bisa support lo sampai ada di posisi sekarang. Karena kita nggak tahu siapa orang yang ada di depan. Betul. Wah, luar biasa. Kalau itu salah satu yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Tahu? Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kamu sudah sukses di Indonesian Idol dan kamu jadi idola waktu itu. Tapi justru sekarang ini saya lebih sering kamu main di TV, ya Hidayah, Sakaratul Maut, apa lagi? Apa Hidayah itu gitu. Gimana ceritanya? Ya kalau dibilang gimana ceritanya, sebenarnya dulu after Idol sendiri memang aku udah terjun di dunia Oh gitu? selebgram. Jadi Sebelum? setelah Idol. Oh, setelah Idol kamu udah punya nama. Kan Terus ada tawaran-tawaran. Ya, jadi dikasihlah tuh peluang lain sama manajemen Idol gitu. Jadi memang kita tuh dibekali banyak hal Indonesian Idol. Jadi kayak saat itu dibekalinya tuh ya salah satunya dijaga mental kita, dikasih psikolog di dalam itu ada sesi psikolog. Dan itu juga ada kayak sesi di mana kita tuh bisa belajar hosting, di mana kita public speaking dan segala macam, berani berbicara di depan orang banyak, itu banyak sebenarnya. Sebenarnya emang dicetak untuk menjadi produk. Ya, dicetak untuk ya. menjadi seorang entertainer. Jadi bukan hanya seorang penyanyi tapi entertainer. Jadi kayak ya udah pada saat setelah Indonesian Idol, aku dikasih kesempatan dia belajar acting sama manajemen sama SMM saat itu. Jadi akhirnya dikasih kesempatan belajar di teachers dan guru yang luar biasa. Aku baru belajar 3 hari langsung dikasih sinetron. Wih, karena punya nama itu tadi, pesan itu tadi ya. Jadi aku juga waktu awal pertama kali syuting juga kaget sejujurnya. Jadi kayak, tunggu dulu, aku baru belajar basic acting nih. Belum tahu yang namanya skenario, scene, bedah, segala macam gitu kan. Belum tahu. Itu tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan dan dapat pemain-pemain yang juga support banget sama anak baru yang bocil tengil kayak aku itu ya. Jadi Masih 16 tahun masih 16 tahun, 17 lah. Oh, Jadi kan 17. setelah menang, karena pada saat aku menang itu aku ulang tahun ke-17. Oke. Jadi
pada saat itu ya udah aku banyak ditinding sama aktor senior. Oh, beruntung sekali memang ya kamu ya. Oh, oke. Walaupun ya pasti ada lah yang ngatain kayak, ih bocah masih mentah gitu udah dimasukin ke sinetron gitu. Orangnya langsung ada lah dia. Kalau main talent kan, Main talent kan. karakter utamanya gitu, jadi kayak gitu pasti ada. Tapi kan jangan lupa rezeki sudah diatur, ya kan? Ngeprank doang anjir. Ya, percaya jalan rezeki itu nggak bisa digabung sama orang lain sih. Nah selama jadi idol ada pengalaman show yang begitu berkesan buat kamu? Show yang begitu berkesan setelah idol atau Setelah Idol. Setelah idol banyak. Kalau saat idol saat kamu jadi idola itu? Saat menang pasti. Oh, saat menang, ya? Itu benar-benar nggak nyangka. Karena sejujurnya pada saat di idol dulu aku dari 12 besar aku minta dieliminasi. Kamu yang minta? Kenapa? Ya karena aku tuh tertekan sama Tapi- kontestan-kontestan yang lain. Iya, karena orang-orang pada bilang, ah lu cuma jual kesedihan, suara lo kayak gitu-gitu aja gitu-gitu. Jadi kayak, oh my god, sekejam inikah Jakarta di saat itu Oh, ya saat itu. pinggirnya gitu. Kamu Tapi- sempet ya mau mundur ya? Sempat berkali-kali aku minta, tolong aku dieliminasi aja. Aku bilang gitu. Sementara vote kamu tinggi terus? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Terus. Itu yang sampai sekarang aku gak bisa lupa ya. Artinya kalau sekarang kamu dibully-bully di sosmed kalau sudah ada sosmed ya? Iya. Waktu itu tidak ada sosmed sih? Ada beberapa bukan sosmed yang seheboh sekarang ya. Jadi kita tuh ada sesi di mana setelah kita tampil itu kita dikasih satu artikel gitu. Nih, lo baca komen-komen tentang penampilan. Kita dihadapin sama hal-hal kayak gitu. Itu sih menurut aku Latihan mental. latihan mental. Iya. Jadi kayak memang kita disiapkan untuk ya udah nanti kalau terjun ke dunia ini lo bakalan lebih sering lagi kok. Oh. Jadi ya ternyata benar gitu. Jadi begitu awal-awal baca tuh kayak wow, sakit hati juga ya. Orang nggak kenal lu bisa ngejudge orang sembarangan. Lu nggak kenal siapa gua nggak kenal siapa lu, tapi lo enak aja Iya, ngomong main baca ngatain gitu. kagak ada filternya gitu. Nah itu dari situ kayak oke. Oh, ternyata memang ini ya. Jadi pada saat itu jadi kayak kontestan-kontestan yang pada saat itu mungkin menjatuhkan aku dan mental aku. Oh, ada juga ya? Ada beberapa. Karena pesaing kan? Iya, tapi walaupun ya aku bilang di depan kamera dia kayak fine-fine aja, tapi di belakang kayak luar biasa. Dan Ya asal kamu tahu aja. asal Sekarang terbukti kan? Nah, kalau setelah idol, perjalanan kamu sebagai seorang, artinya kamu sekarang udah tidak penyanyi lagi, jadi tapi juga sebagai aktor. ini talentan nggak sih? Iya. Terus bidang apa lagi yang kamu jalani? Penyanyi, Jadi aktor, penyanyi, aktor, aku penyiar juga. penyiar radio, RRI tadi. Di Radio Republik Indonesia. Itu tahun berapa mulai? Aku sebenarnya mulai siaran juga sebenarnya dulu sempat siaran di Global Radio. Oh, Global Radio. Jadi aku dikasih kesempatan untuk belajar bersiaran lah di situ. Oke. Jadi memang benar-benar kita tuh dari SMN dari Start Media Nusantara tuh kita dikasih kesempatan buat belajar banyak hal. Oke. Buat paham nih semua bidang yang ada di industri ini. Jadi kayak ya udah oke. Akhirnya aku belajar siaran dan sekarang aku pakai ilmunya lagi dan aku udah 2 tahun ini siaran lagi di Radio Republik Indonesia. Nasional dong berarti. Nasional, kebetulan aku siarannya relay. Oh, bawain acara apa? Nama programnya 100% Indonesia. Oh, jadi nampilin lagu-lagu Indonesia. Iya, satu nampilin lagu-lagu Indonesia juga ada di tamunya itu ya penyanyi Indonesia. Oh, kamu talk show gitu? Talk show. Oh, oke. Asik mana? Dari acting, nyanyi, siaran? Semuanya asik ya, karena semuanya itu kayak punya keseruan masing-masing. Kalau nyanyi preparationnya beda, kalau siaran sama hosting itu siarannya preparationnya beda, syuting preparationnya juga beda. Jadi kayak seru aja, karena aku orangnya memang nggak suka diem. Jadi even aku nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak syuting, nggak siaran, dan nyanyi, aku pasti di rumah do something kayak ya aku bertani lah, atau apalah. Oh, sok bertani juga? Aku tetap kan karena Itu bakat turunan ya? dulunya petani. Oh, DNA-nya udah itu ya? Jadi kayak ada kadang-kadang suka ada kerinduan. Jadi kalau melihat sesuatu yang hijau-hijau tuh aku seneng banget. Oh, Jadi kayak gini aku bisa bawa pulang. Gak apa-apa, bawa aja. Nanti kalau kamu ulang tahun, saya juga kasih kamu hadiah. Gampang kok. Pupuk ada. Iya. Jangan untuk anak pasti kasih.
aja asal metal gimana. Katanya suka bertanding. Iya. Kan bisa bikin janjalannya, bikin ya pakai metal. Nah, San, kamu kan sempat jadi idola, ya kan? Terus sekarang aktif di entertainer. Sudah show mana aja? Alhamdulillah kalau ditanya di Indonesia ya hampir semuanya. Kalau luar Indonesia paling sering di Dubai. Oh, saya Alhamdulillah di itu, di depan Casa Pemultian. ya. Terus Malaysia, Singapura, Jepang. Terus ini dalam waktu dekat ini bulan 5 ini aku berangkat ke Taiwan. Wih, Jadi apa lagi ya? Oh kalau syuting pernah sampai New York. oh syuting apa itu? Syuting film Film masih tayang sekarang di boleh nggak sih Netflix? Oh, Tidak langsung kita makan. Apa ya judulnya apa? Biar pada nonton juga. Jadi jangan lupa nonton Lensak Martin Alton. Itu sebenarnya film tahun 2015. Oke, tapi tayangnya baru sekarang. Iya baru tayang di Netflix kayak setahun 2 tahun ini. Oh, apa judulnya? Nine Summers, 10 Autumns. Oh, itu ini ya, series ya? Bukan, itu film. Oh, film. Itu film layar lebar memang kemarin tayang berbarengan dengan Iron Man apa Spider-Man gitu. Oh, oke. Kau nanti gue ya. Iya. Aku lupa lagi. Pengalaman apa paling asik saat kamu main film? Kalau film ini, film yang sama Tenaton yang ditayang di Netflix itu seru banget. Terkenal. Karena itu biografi seseorang. Jadi memang penulisnya. Jadi dia bercerita tentang sosok dia yang dia ini susah sampai akhirnya dia sukses menjadi director di destinasi di New York. Oh, itu orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Malang, Batu. Orang Batu Malang. Jadi kayak habis dia sukses dan ternyata pada saat aku syuting juga ada kejadian seru di New Yorknya. Disambut oleh badai Sandy. Oh, sampai sebegitunya. Sampai begitunya udahlah ini syuting perdana luar negeri ya disambut pakai badai. Artinya rezeki kamu nanti kayak badai. Iya banyak gitu Iya, ya. amin. Tapi jangan sampai lapor Anda. Katanya kamu nggak host juga di TV. Ya sempat. Aku sempat bawain program subuh-subuh, program religi Oh, oke. di MNC TV saat itu. Namanya apa ya programnya? Aku sampai lupa kan bangga lupa yang lama. Pokoknya menyambut hari, insya Allah berkah ini. Oh, itu tagline-nya. Kayaknya deh, Oh. kayaknya. Kalau coba pengen denger kan kalau kamu siaran seperti apa, ya boleh ya Pak ya. Kan nyanyi orang tahu tapi kamu belum nyanyi nanti nyanyi. Ya Allah. Ya siaran dulu kalau siaran kayak apa? RRI deh kalau RRI kan siarannya kayak gitu tuh. Agak-agak pakem ya. Selamat pagi gitu Ya, kan. nggak segitunya karena Enggak. aku dari programnya memang yang untuk Untuk musik yang ya. muda juga. Oke. Jadi kayak Masih ada anak muda? masih. Oh, masih ada. Masih ada yang menjadi. Oke, coba dulu. Halo pendengar, ya kembali lagi bersama aku Isantara Rere dan juga teman aku Kak Rere yang pasti kita masih ada di program 100% Indonesia. Iya. Kira-kira Masih kok, anak muda. Iya. Karena dulu saya pernah siaran ya di radio gitu, tapi konsepnya kan ngomongnya emang harus baku, bahasa Indonesia-nya harus baku kan. Oke, nah katanya kamu pernah review makanan juga? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu program apa? Itu program makan receh di Trans 7. Nah, itu aku dipercaya buat ibarat itu gak semua artis yang dipercaya untuk keluar kota. Oh gitu. Jadi alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat keluar kota untuk nyobain makanan-makanan di sebelah Indonesia. Itu laki-laki. Toh loh, Indonesia tuh kaya sekarang. Ah, tapi kalau saya misalkan ke daerah mana yang dituju harus makanan paling berpopuler di situ apa? Betul, ya. betul. Jadi enak banget ya. Enak banget. Nah, ngomong-ngomong soal review makanan, kan sekarang lagi kisruh nih, Iya. ya kan banyak yang menjatuhkan UMKM dan sebagainya. Ya kan bahkan sampai ada reviewer yang di blog sana sini, yang di boykot sana sini. Sama aja. Betul. Kan berkasus loh. Terus Apa-apa dia suka jatuhin orang lain soalnya. terus ada brand-brand yang tadinya udah besar tiba-tiba dijatuhin jadi hancur gitu kan. Nah menurut kamu gimana tuh
kan kamu juga sekarang lagi review makanan. Iya oke. Kalau buat aku ya kita nge-review itu kita boleh jujur, tapi jangan sampai ngejatuhin orang lain, apalagi mati rezeki orang lain. Itu buat aku sesuatu yang aku amat sangat jauhin lah gitu. Ibaratnya kalaupun aku review, aku akan review jujur. Karena gini loh, karena bisa jadi kita nggak suka sama makanan itu, tapi bisa jadi itu taste orang lain bukan kita. Itu jadi kayak misalkan aku makan kambing, ini kambingnya bau banget tuh, bau kambing nih. Tapi buat pecinta kambing mungkin ini nggak bau. Itu enak banget. Iya mungkin ini enak banget. Iya. Jadi lo nggak bisa samain selera lo sama selera orang lain. Gitu. Jadi lo jujur, lo bilang kayak misalkan pada saat makan, oh ini teksturnya ini emang agak-agak chewy ya. Tapi mungkin yang suka makan terus dengan tekstur yang agak chewy mungkin akan suka sama ini. Iya. Kayak misalkan kayak ini bau kambingnya lumayan tajam sih buat aku yang nggak suka kambing. Aku pasti akan bilangnya gitu. Tapi buat kalian yang suka kambing pasti akan cinta banget karena ini bumbunya enak banget. Gitu. Jadi kamu peres ya orangnya. Gak peres. Gak peres. Kalau peres kan aku akan bilang tuh kayak ini enak banget. Kalian wajib banget sih. Peres. Peres dan lebay. Ya. Kalau aku gak gitu. Gak gitu ya. Masih apa adanya. Oke, itu cara kamu. Dan sampai sekarang aman ya? Alhamdulillah. Aman. Udah makanan apa aja yang pernah kamu coba dan menurut kamu paling unik yang pernah kamu makan? Kepala kambing pernah coba? Saya pernah. Mata kambing pernah coba? Enggak. Kuping kambing pernah coba? Pernah. Nah, itu mata kambing cobain. Oh gitu? Iya. Enak loh. Masa sih? Ya beneran. Ini kalau misalkan. Kalau mata sapi aku sering. Nah, kalau pagi mirip-mirip. Kalau Tuh telur mata. beda ya. Agak-agak kan. Macam ribut dalam jam. Jadi mata kambing itu makanan khas mana? Enggak, jadi sebenarnya itu memang satu kepala. Jadi satu kepala. Pada saat itu aku review di Medan sih. Oh, oke. Jadi Makanan Medan justru. Jadi bukan makanan Medan sih. Jadi kayak ya kepala kambing di di gulai saat itu aku kepala. Jadi tapi bentuknya kepala. Disajikan kepala. Oh, Berbentuk kepala. Jadi ya, jadi pada saat itu makanya juga aku coba kayak mirip sama mata ikan, mirip sama mata sapi, mirip kecil-kecil gitu rasanya. sama mata pencaharian mirip. Sama matahari ya. Itu sudah berapa tahun kamu menjalani profesi itu? Oke, kalau review makanan alhamdulillah sudah dipercaya kurang lebih 3 tahun. Oh iya. Oh badan tak melar. Biasanya kalau makan estafet gitu. Siapa bilang badan tuh? Oh ini udah melar ya? Ini udah melar banget. Ya, ini udah melar banget. Kalau di compare, nanti di compare aja sama foto aku zaman 2006 ya. Oh ya beda. Kan itu masih goku. Iya, bocah kampung. Itu gua paham loh. Yang ini kan udah anak kota udah beda. Tapi asik ya. Tapi memang asing sih, maksudnya asing. Kita kulineran, kita nyobain berbagai macam rasa dari semua masakan yang ada di Indonesia. Nah, oke. Kan Sobat Mata taunya kamu dulu adalah seorang penyanyi. Lagu apa yang membawa kamu ke menjadi juara idol waktu itu? Waduh, kalau lagu yang membuat menjadi juara, saat itu lagu apa ya? Ada 3 lagu kan, itu grand final kan? Para lain, ada tutur kata terucap. Ya itu satu, sama lagu Bila cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap. Gitulah pokoknya. Keren ya. Menyayangimu. Yes. Nah, oke. Kamu kan bilang tadi lagunya Iwan Fals membawa kamu ke Jakarta. Betul. Dia fansnya Iwan Fals. Oh iya. Coba nyanyi dong. Mas Ani mundur. Coba. Dentik diam kala jemari Emang kamu ini ya bisa banget ya bawain lagu itu ya? Dia suka memang sama cara penghiburan bernyanyi itu aku suka. Zaman itu kan zaman sekarang udah beda lagi ya. Beda. Sudah kalau sekarang kita balas nyanyinya gimana? Kalau sekarang gimana ya? Dia lagu barunya apa ya terakhir ya? Yang
gitu jadinya. Lagu apa ya baru ya? Lagu baru apa ya? Lagu baru apa ya? Kalau saya sih sih kan Bukan gitu. lagu apa? Aku kadang gini kan. Oh ya udah lama sebenarnya. Ya udah. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Tinggalkan saja dirimu yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih aku, bukan pilihan. Asik. Bagus banget. Kami sudah menghilang males. Berarti benar kamu pantas jadi juara. Jadi mereka memilih kamu bukan karena kasihan, Bukan ya. Bukan, kamu pantas menjadi juara. Alhamdulillah. Nah kemarin Lutfi di sini dia cerita, gue kalah lo sama si Isan waktu nyanyi dangdut. Emang benar? Kamu tuh sebetulnya penyanyi apa? Aku multi genre. Oh, oke. Jadi memang aku tuh dibesarkan dengan dua genre. Jadi memang bapak tuh suka pop, di ibuku tuh suka dangdut. Apalagi di kampung ya, di kampung pasti dangdut lah. Sebenarnya orang tua aku tuh apalagi keluarga ibu itu mengharapkan aku jadi penyanyi dangdut aja. Oh, kenapa? Jadi kalau keluarga bapak itu lebih ke pop. Kenapa? Gak tahu ya, mungkin karena semua joget-joget kali ya. Mungkin sama juga karena sawerannya banyak kan. Nah, tapi coba ya nanti kalau ada model off air saweran yang banyak ya. Jadi gimana ceritanya kamu bisa nyanyi dangdut? Jadi saat itu akhirnya aku dikasih percaya lagi sama Indonesia Oke. untuk titulan Dangdut Academy Celebrity. Jadi itu memang season pertama. Kalau sebenarnya Kaluki itu kan season kedua. Dia Oke. barengan sama Kak Tia. Gitu. Jadi yang antara aku tuh sebenarnya yang barengan itu adalah Rafael Smash, Gilang juga, terus Bang Gili, Maria Kalista, itu di jadi ada Otik juga, ada siapa gitu. Jadi dikasih percaya untuk ikutan Dangdut Academy Celebrity lah ya. Oke. Pak saingannya selebriti. Cuma pada saat aku melihat listnya kayak, ini orang pasti gue menang. Iya, sombong. Sombong. Oh gitu. Kenapa kamu yakin kamu menang? Bukan sombong sih, lebih kepada Pede. karena Takabur sih. Takabur, gak sombong sih. takabur gak sih? Ya jadi intinya memang kayak ya confidence karena memang ya biasa tuh kan dia punya skill nyanyi. Oke. Gitu jadi kayak dan aku sebenarnya dibesarin sama dua genre ini pop dan dangdut gitu. Jadi dangdut itu sebenarnya udah nggak asing di telinga aku. Kamu udah sering nyanyiin sebelumnya? Udah sering dengerin lah. Kalau nyanyiin ya dulu memang sebelum aku ikut Idol tuh aku memang nyanyi dangdut, nyanyi pop. Makanya kan aku ikut audisi KTI juga. Oh, oke. Jadi ternyata malah dikasih kesempatan lewat dangdut akademi dan menang saat itu. Nyanyi apa? Banyak sih yang aku nyanyiin ya. Yang berkesan itu salah satunya Gulali. Gulali dunia tak menarik jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara manis penuh pesona Gulali dunia. Kita sering nyanyi bareng. Oh gitu. Suka anak kamu nyanyi dangdut. Ya Allah, Bang. Kamu lebih sering terima tawaran pop apa dangdut sekarang ini? Ya namanya juga kan aku simatupang ya. Oh, oke. Siang malam kita ya. Jadi apa aja sih Kak? Apa aja. Lebih Jadi- enjoy mana kamu? Nyanyi Video pop mana? atau nyanyi dangdut? Memang biasanya aku suka dua-duanya. Dari sini terus Pop langsung dangdut ke aku suka dua-duanya. Jadi kayak dibilang lebih enjoy mana selama aku dibayar atau enjoy aja. Jujur ya, ini jujur ya. Pokoknya lu ada Ina Joshua, lu apa? Lu mau request lagu apa? Oh, udah tadi lah. Palu gak ada, palu mau gak ada. Kak, kamu nih bener nyanyi dangdut? Nyanyiin segala macam. Oh, segala macam. Dangdut, Melayu, gitu-gitu. Tapi sempat rekaman lagu dangdut?
sempat ada rekaman lagu dangdut gara-gara aku menang Dangdut Academy itu, akhirnya aku dikasih kesempatan nyanyi salah satu lagunya Iqbal yang lagu terjumpa dia di suatu pesta. Oh itu, iya. Cuman aku remake karena dipakai juga buat saat itu aku dikasih saya juga sama Indonesia syuting judul sinetron stripping yang namanya Tahun Untuk Rindu. Jadi aku yang ngisi karena kebetulan itu sinetron musikal. Jadi aku ngisi nyanyi sambil main juga di situ. Oh, jadi soundtracknya juga di situ. Wah, luar biasa kesempatannya. Alhamdulillah. Karena talenta yang kamu punya sehingga kesempatan terbuka semua. Iya, alhamdulillah juga dikelilingi sama orang-orang baik sampai kali ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan teman-teman di sini. Yes, betul. Dan teman-teman di sini dan juga penonton setianya Fix Mantap. Terima kasih. Nah, Rosan, kamu jadi selama menang itu sampai sekarang berarti sudah sekitar 19 tahun berkecimpung di dunia entertainment. Betul. Nah, kamu segala macam bidang sudah dijalani. Dicobain. Ya, apa aja yang belum kira-kira? Aku sebenarnya lagi mau men-challenge diri aku sendiri. Nah. Jadi kemarin aku sempat sebenarnya ada satu peluang, cuman aku kayak belum yakin. Karena kan aku dulu sekolahnya pariwisata. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya aku pengen challenge diri aku, pengen ikut Master Chef deh kayaknya. Emang bisa masak? Terus sih, challenge. Siap. Mungkin nanti Master Chef Celebrity kali ya. Mau Master Chef yang biasa juga, itu aja. Kamu yakin? Yakin dengan kemampuan kamu memasak? Aduh, boleh dicoba. Apalagi dari makanan segala macam. Yes, betul. Apa masakan favoritmu? Masakan favorit andalan aku nih maksudnya. Banyak sih. Aku Salah satunya. mau bikin apa kalian? Mau bikin asam pade? Ayo. Oh, Mau bikin rendang? Ayo. Bisa bikin rendang? Bisa. Semur? Ayo. Pokoknya masakan lokal ya ayo. Oh, gitu. Yang sudah Nusantara ayo. Aku juga suka makanan lokal, apalagi rujak cingur. Enak banget. Itu luar biasa. Enak kan? Itu luar biasa. Pernah cobain juga rujak cingur yang di Surabaya? Pernah dong. Enak ya? Menang review rujak cingur, tahu campur, semuanya pernah. Kalau area-area Jogja, Jawa Tengah juga pernah cobain yang manis-manis. Yang manis-manis. Itu ya? Tapi kalau ditanya manis-manis daripada Jogja lebih manis-manis sebenarnya Banjarmasin. Lebih manis lagi. Lebih manis-manis. Kalau aku saya tengah Banjarmasin, cobain makanan Banjarmasin. Manis Itu ya? manis. Oh gitu. Dan semuanya masuk? Semuanya sih kalau dibilang masuk, iya selera masing-masing lagi balik ya. Kalau memang yang suka banget manis pasti suka. Gitu. Kalau aku jujur ada beberapa makanan yang terlalu manis buat aku. Gitu. Jadi kamu terlalu suka yang manis? Iya, tapi kalau di Banjar tuh yang paling juara itu adalah tetap yang si apa namanya soto Banjar itu juara. Ya, boleh. Oh, oke. Nanti saya pengen coba. Iya, dan itu makanya harus di pinggiran sungai. Oh, Sungai Banjarmasin itu? Yes. Sambil lihat kapal-kapal. Iya. Panas, Pak. Sore dong. Oh, sore. Jangan juga siang-siang dong. Makanya kayak ini. Aduh. Nah, kalau ke depan sendiri, Isan ada proyek apa nih? Yang pasti kalau sekarang yang pasti karena Enggak, aku pilih terakhir. kemarin ya Terus suspension. bulan kemarin aku benar-benar baru memberanikan diri untuk menciptakan lagu sendiri. Oke. Ya judulnya adalah Curahkan Hidayahmu. Itu lagu religi. Lagu religi. Ramadan ini. Pada kemarin aku cipta sendiri. Berarti karena Nggak usah bisa betul. Oke. Jadi setelah itu Jadi kamu produser sekarang ya? bisa sendiri. Gitu jadi ya benar-benar ya aku tahu maunya aku seperti apa. Jadi aku sambil membaca juga sebenarnya orang-orang yang sayang sama aku tuh suka seperti apa. Oh, jadi ini lagu religi pertama lu? Ini lagu religi pertama, bukan pertama. Yang aku nyanyiin ya. Lagu religi yang pertama. Kamu produksi. Dan aku produksi. Oke. Boleh di-track dong untuk salah satu biar satu lagi ya. Oh wow. Halo, Taso. Coba dong rapnya. Curahkanlah hidayahmu Tuhan untukku menjalani hidup. Tuntunlah langkahku menuju jalanmu. Dan kita aja lah.
dapatkan? Betul. Jadi kayak ya memang Pengalaman. salah satu yang diharapkan sih. Jadi kayak aku pengen diberi curahan hidayah, curahan segala sesuatu gitu kan, membuat aku kayak ya udah tetap di track gitu. Tetap di jalan yang seharusnya. Itu pesan yang ingin kami sampaikan. Yes. Nah, ngomong-ngomong status sekarang apa sih? I'm single but not foto. Asik. Jadi nggak bisa di-reach nih. I'm single but not foto. Nah, oke, ngomong-ngomong soal kesuksesan yang sudah kamu raih, saat mana kamu merasa bahwa kamu berada di titik paling atas? Saat idol ya. Saat idol. Tentu. Itu karena kamu masih muda banget Masih ya. muda belia, bahkan from zero to hero ya itu definisi. Oke. Jadi kayak benar-benar dari benar-benar nggak tahu apa-apa sampai banyak hal yang aku tahu setelah. Sampai sekarang. Nah kalau itu titik tertinggi, kalau titik terendah kan? Adalah satu momen yang nggak bisa dilupain sih. Ada satu momen yang kayak belum terbuka mataku, masih tertutup banget. Jadi kayak terlalu percaya sama orang sampai akhirnya ya aku sia-siakan itu. Tertipu. Disiasakan dalam arti apa? Ya mungkin terlalu percaya aja. Terlalu Percaya dengan seseorang. Yes. Wanita. Bukan. Laki-laki. Bukan. Bukan sih. Nggak usah sebut gender. Nanti terlalu spesifik. Terus ya, pada saat itu dan itu membuat kamu jatuh. Yes. Dan itu maksudnya itu karena kalau buat aku soal hati aku akan jatuh. Oke. Tapi kalau ini masalah kerja. Iya. Kerja ada membuat drop banget ya. Yes. Dan kamu berharap itu tidak akan terulang lagi. Amin. Karena itu pelajarannya. Amin Allahumma amin. Pelajaran apa yang kamu petik dari kekecewaan yang telah kamu alami? Jangan terlalu menaruh kepercayaan 100% sama orang lain. Kita nggak tahu dia siapa. Itu sebenarnya gini. Jadi sebenarnya aku main sekarang aku nggak pakai manajer. Oke. Jadi manajer aku itu adalah adik sendiri. Halo adik. Ya. Tim aku itu adalah adik. Tega ya dia pekerjaan kamu. Ya pasti dibayar. Jangan sedih kerja sama kamu nggak enak tau nggak? Ngomel-ngomelin dulu. Pengalaman ya. Iya. Tapi enak kan ya? Enak nggak? Gitu ya. Jadi ya intinya sekarang lebih percayanya ya sama sepak berpikir memang ya aku percaya segala sesuatu tuh seleksi alam sih. Iya benar. Jadi kalau misalnya memang ternyata ia tidak baik buat kita pasti dijauhkan sama semesta. Iya. Nggak match sama yang ada di Sama sana. Oke. Matang juga ya. Looknya apa kecicilan ya. Tapi ternyata omongannya Oke. Iksan. Yes. Saya punya 7 pertanyaan, kamu harus menjawabnya dengan sama. Oke. Oke. Ini short question. Oh, ini Gue nggak share sama lo kan, yang gue share cuma itunya kan. Langsung. Oke. Pertanyaannya adalah nyanyi atau acting? Nyanyi. Dapat peran besar di film gagal atau peran kecil di film sukses? Film besar di film gagal. Peran besar di film peran penting di film besar tapi gagal, atau peran kecil tapi di film sukses? Di film kecil tapi sukses. Idealis atau realis? Realistis lagi. Punya temen toksik tapi nyaman atau nggak punya temen tapi kesepian? Mending gak punya teman tapi kesepian. Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf. Jujur tapi menyakitkan atau bohong demi menjaga perasaan? Jujur tapi menyakitkan. Fans sedikit tapi loyal atau fans super banyak tapi nyinyir? Sedikit tapi loyal. Oke, kita lihat satu persatu. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Tetap nyanyi ya? Nyanyi. Hidupnya gitu ya? Bukan itu juga. Lahirnya di awal itu kan dari nyanyi. Oke. Kalau ditanya duitnya lebih gede, syuting kan lebih sering Oh. gitu, daripada nyanyi. Gitu. Tapi cepat selesai kan kalau nyanyi? Kalau nyanyi pengennya cepat selesai kan. Tapi kalau syuting memang ibaratnya kayak tabungan. Karena aku juga ibaratnya orang yang gak gampang skip uang. Oh, Kalau ada uang tuh pasti kayak mau apa? Gue aja. Saya langsung gitu. Saya mau jadi teman kamu. Gimana beraturin?
besar tapi di film gagal? Maksudnya dapat peran penting di film gagal atau peran kecil tapi di film sukses? Tadi jawabnya ya lebih kecil tapi sukses ya. Jadi mencuri perhatian ya. Oke, idealis atau realis? Realistis lah. Realistisnya ya? Iya realistis banget. Idealis mantan dulu ya? Kalau duitnya udah banyak berarti. Idealis itu udah. Oh udah pernah? Udah pernah. Waktu kapan itu? Setelah itu Oh, idealis jadinya ya. Idealis. Ternyata ya gagal. jadi penting realistis. Jadi go with the flow. Nah, jadi pagi aja jalani aja gitu ya. Idealis makan kan. Bener ya? Banyak kan kayak gitu. Jelasannya. Minta maaf atau memaafkan. Minta maaf. Kamu orangnya baik banget ya. Ya Allah, karena buat aku kayak kadang-kadang orang minta maaf itu susah. Oh gitu? Kalau memaafkan juga sebenarnya susah sih. Cuman ya lebih susah orang minta maaf. Gak tau ya, aku beberapa kali berhadapan dengan orang tuh kayak sebenarnya dia tahu dia yang salah. Tapi kenapa nunggu orang dulu minta maaf ke dia baru dia minta maaf? Gitu. Nah kalau kayak kasus tadi yang membuat kamu benar-benar terjun bebas ke titik nol, apakah kamu lebih memilih memaafkan atau Yang bikin aku sampai terjun ke dalam titik nol tadi? kalau dibilang memaafkan, pasti aku udah memaafkan. Kalau minta maaf, aku juga minta maaf. Mungkin aku melakukan sesuatu yang membuat dia akhirnya terpicu untuk melakukan hal-hal itu. Atas kesalahan kamu sehingga dia Bisa jadi. kamu baik banget Ya, kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Siapa tahu aku salah. Karena kan kadang-kadang aku nggak tahu perasaan orang. Memang bukan kadang-kadang, memang aku nggak tahu perasaan orang dan orang nganggap aku seperti apa. Jadi ya cuma bisa minta maaf kalau ada salah. Dan juga memang ada kejahatan itu terjadi karena kelalaian kita juga bisa jadi. ya. Oke. Jujur tapi menyakitkan atau bohong demi menjaga perasaan? Jujur sih. Oh kamu orangnya nyabrak aja? Iya. Oh nggak peduli orang sakit hati? Tapi lebih baik. Tapi aku tuh jujur kalau orang misalkan ada sesuatu yang aku nggak suka. Jujur tapi aku ngomongin di belakangnya. Oh gitu? Maksudnya nggak ngomong ke orang-orang gitu? Enggak dong. Kalau ngomong orang-orang kan namanya kayak butuh validasi, Oke. bukan depan Oh, orang. jadi nanti aku ngobrol sama dia. Ya, jadi kayak ibaratnya ada sesuatu nggak suka, jadi depan aku diam aja dulu. Dan di belakang, sumpah tadi gue nggak suka pacaran. Oke, habis itu selesai. Sekarang udah bahas. Dan pada diem tapi ngobrol. Tapi mendem, Oh. kan jadi penyakit, gitu. Jadi Iya. iya pasti kita sakit. yang sakit ya. Jadi kayak daripada kita yang sakit juga mendem emosi, gitu. Jadi kayak ya udah kalau emosi disampaikan. Baik ya. Ya. Gak baik, cakep, suaranya bagus, bebas lari duit. Makanya sih, single sih. Kan alasan cewek-cewek kalau mutusin kamu terlalu baik. Oh. Jadi nyari yang jelek, nyari yang gak jahat gitu. Gak kadang itu orang baik kalau kadang disia-siakan. Ya. Gitu, ada. Fans sedikit tapi loyal atau fans super banyak tapi nyinyir? Sedikit tapi loyal. Yakin? Iya. Kan fansnya banyak, dinyinyirin bodoh kali. Enggak sih, aku ibaratnya gimana ya? Ini kan sedikit tapi loyal, itu maksudnya kayak kita bikin apa aja itu diapresiasi itu lebih enak. Cuma bisa terima hanya gitu ya. Maksudnya tuh tidak bikin apa-apa, Dihargai, kalau disambut ada dengan sesuatu baik. yang mereka ingin sampaikan, mereka menyampaikannya lewat apa namanya kayak langsung. Kayak aku bilang itu tadi, aku kalau marah ya sampaikan langsung, tapi di belakang, bukan di depan orang lain. Itu namanya kalau di depan orang lain cerita. Iya. Tuh gitu. Wah, emang bijak ya orangnya. Allah. Mateng loh dia. Umurnya berapa sih sekarang? Aku masih 26. Oh, enggak 26 tahun yang lalu. Enggak. Nah, ngomong-ngomong nih dari A sampai Z kaget cerita. Tadi aku jadi bingung profesi kamu tuh apa. Tadi ada penyanyi, Betul. pemain sinetron, penyiar. Betul. Terus kamu punya bisnis juga? Ada. Bisnisnya apa? Macam-macam. Ada barber, ada Apa? barber. Barber. Oh oke, kamu punya banyak barbershop? Enggak. Udah berapa cabang? Baru satu. Oh baru satu. Jadi- Di mana? Di Pondok Ranji. Oh di Pondok Ranji. Oke. Organisasi Kreatif Pondok Ranji. Jadi kalau ada yang mau potong, silakan. Oh, kamu juga kadang dressing? Iya, enggak. Oh, Aku nggak bisa. Aku nggak semulti ya. Enggak kemarin gara-gara aku punya bisnis mie ayam langsung lo gue bikin Ya gitu. kalau makanan iya. Oh. Aku pasti turun tangan. Oh gitu. Tapi kalau
kalau potong rambut kok kayaknya. Terus kamu produser juga tadi untuk album Iya. single kamu. Terus apa lagi? Apalagi ya? Apalagi deh? Apalagi deh? Nah, gue jadi bingung menentukan kamu ini profesinya sebetulnya apa? Yang intinya aku palu gada lah. Oh, palu. Mana ada sih profesi palu gada? Iya, apa lu mau gua ada. Oh. Daripada gua bilang mau gaya, warung segala ayah. Intinya kamu seorang entertainer lah ya. Entertainer. Entertainer punya bisnis sampingan ini itu. Iya. Tapi fix seorang entertainer. Ya? Betul. Oke, fix. Ada aku buat terus mantap aku buat simpenan. Nah, oke, sebelum pamit nih, Yes. padahal sebetulnya gue pengen ngobrol banget. Iya, bahaya lah ini. Kalau dari saya kan terakhir lagi ngomong simpenan ini yang bisa digali lebih banyak gitu. Tapi ternyata kita harus berakhir. Tapi Iya. sebelumnya boleh dong sampaikan ke sobat mantap Yes. pesan-pesan apa yang ingin kau sampaikan. Yang pasti buat sobat mantap yang dimanapun berada yang lagi nonton ini sekarang fix mantap. Tetap harus jadi orang yang jujur apa adanya aja lah, tulus apa adanya aja dan terus berjuang. Kalau misalkan punya sesuatu yang ingin capai, kejar terus gitu. Kalau misalkan gagal, coba lagi sampai benar-benar kamu sadar, aku harus coba yang lain. Jadi aku harus buka peluang yang lain. Gitu. Jadi ketika satu gagal, coba peluang yang lain dengan usaha yang lain, tetap harus sekuat kamu coba yang gagal. Luar biasa. Oke, sobat mantap ya. Aduh, sebenarnya pengen ngobrol banyak sama Banyak. ini. Episodenya sudah harus dibatasi karena durasi. Oke, mungkin lain kali kita akan ngobrol lagi. Isan masih mau? Boleh banget, seru banget ngobrol sama Kak Rere. Oke, nah sobat mantap itu tadi perbincangan kita dengan Ihsan Tarore, juara Indonesian Idol ketiga. Betul. Ya, dan kita sudah ngobrol banyak bersama Ihsan. Next kita akan ngobrol lagi dengan topik pembicaraan yang lain. Oke, mohon pamit. Saya Mas Rere.